selamat datang lagi di metode pembelajaran ataupun salah satu materi untuk mata kuliah penerapan komputer. Baik, hari ini kita akan coba belajar tentang Microsoft PowerPoint. Jadi kemarin kita sudah coba melihat sejarah dan bagaimana penggunaannya. Dan hari ini kita mau kenalin bahwa Microsoft PowerPoint ini Anda bisa gunakan dengan sangat mudah ya. Pertama sekali Anda tinggal klik di Microsoft PowerPoint, akan muncul tampilan ini. Nah, saya hari ini akan memberikan beberapa materi tentang pengenalan icon pada menu Microsoft PowerPoint dan bagaimana kita menyimpan file PowerPoint ini dengan baik dan benar sesuai dengan keinginan yang kita inginkan. Nah, ketika Anda buka, kebetulan saya menggunakan Microsoft PowerPoint 365. Ya, jadi 365 saya gunakan ketika saya buka akan muncul seperti ini. Ada menunya Home, kemudian ada New, ada Recent, ada Share, dan ada Open. Dan kelima kelima icon ini akan berfungsi secara fleksibel ataupun secara mudah ya. Yang paling penting adalah pertama sekali Anda klik di New. Klik New, kemudian ketika Anda klik New tergantung dari versi yang Anda gunakan. Kalau Anda gunakan yang versi 365, Anda diberikan beberapa tampilan-tampilan atau pilihan-pilihan yang menarik. Jadi Anda nggak usah bikin lagi desainnya sudah diberikan ya. Baik, tapi kita bisa gunakan desain lain ataupun kita bisa membuat desain-desain yang lebih menarik sehingga kita bisa menciptakan desain sendiri dan ya cuma kita yang punya, orang lain tidak memilikinya. Oke, baik, kita akan coba sekarang hari ini adalah bagaimana penggunaan untuk Blend Presentation-nya. Oke, kita klik Blend Presentation, kemudian kita create. Ya, muncul ya. Eh, kita sesuaikan saja. Oke, kalau muncul karena saya punya adalah 365, jadi secara otomatis kelebihan dari 365 kita udah ceritakan di awal di kuliah pertama. Itu adalah perbedaannya adalah memiliki desain ide. Jadi kalau saya punya kertas kosong tetapi dia akan memunculkan beberapa tampilan-tampilan lain atau desain idenya. Misalnya contoh saya mau bikin judul gitu ya. Saya mau bikin judul misalnya adalah kuliah PowerPoint gitu ya. Nah, saya punya pilihan di sebelah kanan saya adalah eh, mana yang lebih menarik yang bisa saya gunakan. Atau dia ya menawarkan menawarkan. Jadi menawarkan sehingga slide kita itu menarik ya. Nah, ini adalah cuma ada di 365 ya, yang lain juga ada tapi dia tidak menampilkan atau menawarkan desain ide. Baik, dalam PowerPoint ada beberapa hal yang paling penting. Yang pertama adalah ini home. Home ini Anda bisa mengontrol sama seperti Microsoft Word atau Microsoft Excel. Ada rata kiri, rata kanan, kemudian fontnya, kemudian besar kecil, pangkat, dan sebagainya. Bold, italic, dan underline itu ada di dalam PowerPoint. Yang membedakannya adalah bentuk slide-nya. Jadi slide ini ada beberapa model, ada layout-nya, Anda bisa memilih layout-nya. Jadi bagaimana posisi yang Anda inginkan, Anda bisa memilih layout-nya. Dan yang kedua adalah Anda bisa membuat section, artinya adalah terputus dari slide yang Anda buat ya. Nah, ini yang membedakan dari semua komponen yang membedakan antara Word, Excel, dan PowerPoint. Ini adalah salah satu komponen yang paling utama di dalam PowerPoint. Baik, itu adalah di bagian home. Nah, kalau di insert mungkin kita bisa ketemu sama dimanapun ya. Word, Excel itu sama. Anda bisa ketemu juga ya. Ini ada bagaimana Anda bikin shape-nya, ikonnya, modelnya, smart art, chart, dan sebagainya. Nah, yang ketiga adalah draw. Ini hanya di beberapa versi terbaru yang memiliki draw. Kemudian desain. Desain ini yang berbeda dengan yang lain. Ini yang akan menjadi tampilan. Ini juga tergantung versinya. Versi Anda versi berapa. Jadi sudah ada, Anda tinggal memilih tampilannya, desain yang Anda inginkan. Nanti saya akan ajarkan di satu materi bagaimana Anda membuat desain melalui masternya, ya. Nah, kemudian ada transisi, kemudian animasi, slideshow, ya, bagaimana Anda menampilkan, kemudian review, kemudian view dan sebagainya. Nah, ini pada umumnya semua versi
adalah sama. Ya, semua versi adalah sama. Namun yang membedakannya hanya beberapa seperti desain ya. Kemudian desain ide ini juga hanya di 365 dan kefleksibilitasnya dalam penggunaan PowerPoint. Jadi orang mau mikir bikin PowerPoint itu nggak harus nunggu setengah jam. 2 menit langsung punya ide, langsung jadi dan bisa dipresentasikan. Ya, jadi itu salah satu keunggulan dalam penggunaan Microsoft PowerPoint. Baik, kita coba bikin sebuah file ya, misalnya satu file kuliah PowerPoint, kemudian saya bikin sectionnya. Sectionnya mungkin saya akan bikin misalnya adalah tampilan MS PowerPoint ya, misalnya ya. Ya, selesai. Saya mau gunakan ID-nya bagaimana, silahkan ya. Misalnya saya mau bikin ID-nya adalah seperti ini. Baik, atau seperti ini ya. Kemudian saya mau masukkan beberapa file. Ini ada beberapa file yang Anda bisa masukkan. Yang pertama saya akan berikan sebagai contoh saja. Misalnya saya mau memasukkan video. Ya, saya klik di video. Ya, misalnya saya punya masukan seperti ini. Ya, silahkan ketika gambar ataupun video yang saya masukkan akan memiliki ID ataupun tampilan yang berbeda ya. Silahkan aja, nanti ini adalah eksplorasi Anda bagaimana membuatnya ataupun susun dan sebagainya. Nah, kemudian kita coba lihat kembali, kita bikin halaman berikutnya ya. Misalnya adalah membuat tulisan ya. PowerPoint ya, silahkan ya. Anda bikin tulisan dan sebagainya. Slide ini juga Anda bisa memilihnya adalah di layout ya. Jadi pilih layout bagaimana tampilannya Anda inginkan. Silahkan ya, atau Anda ingin seperti ini, silahkan ya. Jadi ini adalah pilihan-pilihan yang ada ya. Baik. Nah, seperti ini. Nah, kita tinggal bikin dan kemudian jangan lupa ada beberapa poin penting di dalam Microsoft PowerPoint ini adalah ya, poin-poin penting adalah yang pertama adalah ketika Anda bikin PowerPoint, Anda harus memiliki adalah intronya. Intro ini adalah kurang besar ya tulisannya, kita besarkan ya. Ya, yang pertama adalah intro atau pendahuluan atau cover. Selalu dalam Microsoft PowerPoint kita akan membuat adalah yang pertama sekali adalah intro, pendahuluan atau cover, halaman depannya ya. Kalau orang nggak punya halaman depan gimana mau masuk gitu ya. Yang kedua adalah isinya ya. Isi atau topik yang akan kita bahas ya. Yang ketiga adalah Anda harus memiliki kesimpulan. Kesimpulan. 3 poin ini adalah poin yang paling penting dalam membuat sebuah PowerPoint. Jadi komponen yang paling penting ada 3. Yang pertama Anda punya cover, isinya apa? Kesimpulan. 3 ini adalah sudah mewakili dari sebuah presentasi. Ya. Jadi kalau Anda nggak punya 3 ini, berarti Anda tidak punya poin nilai untuk mempresentasikan dengan baik. Ya. Oke, baik. Sekarang saya akan memberikan sebuah tugas. Setelah Anda melihat video ini, Anda silakan buat tugas. Ya. Tugasnya adalah, nah, yang pertama Anda buat 5 slide maksimum. Ya, buat slide 5 maksimum. Materinya adalah materi tentang pangan. Jadi boleh terserah Anda mau bikin olahan pangan ataupun mau buat produk atau apa, silahkan. Materinya tentang pangan. Kemudian Anda bikin slide-nya, kemudian Anda submit di tempat submit yang saya sediakan nantinya. Ya, kemudian dikumpulkan dan
Ingat 5 slide maksimum, tidak melebihi tetapi memiliki komponen-komponen di 3 komponen tadi, memiliki cover, isi, dan kesimpulan. Baik, nanti silakan dikerjakan. Dan tahap berikutnya saya akan coba membuat adalah bagaimana kita menyimpan. Tadi kita sudah bisa membuka, tapi kita nggak menyimpan sama aja bohong. Jadi kita menyimpan, menyimpan, menyimpan file ya. Menyimpan file ini mudah sekali, tapi dengan cara adalah file save as, atau Anda bisa klik kalau di ujung presentasi ini biasanya ada tanda atau logonya ya. File save ya. Nah, ketika Anda save, Anda tinggal simpan di mana Anda mau simpan ya. Anda bikin misalnya adalah tugas kuliah ya. Ingat ini ada PPT, artinya adalah slide yang Anda bisa buat. Atau kita sudah lihat bagaimana menggunakan PPT atau dengan file yang lain ya. Ada file yang lain misalnya Anda mau pakai PPS X atau .pps atau PPTM. Ada pilihannya pada save as-nya. Silakan ambil PPT ya. Kemudian Anda save. Ketika Anda sudah save, akan muncul nama di atas adalah tugas kuliah, save to tempat yang Anda simpan. Baik, terima kasih. Itu cara bagaimana Anda membuka tampilan MS Office, pengenalan icon, kemudian menyimpan beberapa file di dalam PowerPoint. Dan semoga bermanfaat untuk kuliah pada hari ini, dan Anda silakan mengerjakan tugas dan contoh, mudah-mudahan Anda bisa mengerjakannya dengan baik. Terima kasih. Baik, dan sebelumnya jangan lupa kalau Anda belum subscribe, silakan subscribe, like, dan komen untuk YouTube ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.